Jakarta, konflik dualisme kepengurusan di tubuh pengurus besar Muay Thai Indonesia, PBMI kian memanas. Perwakilan kubu PBMI yang dipimpin Ketua Umum Farel Alfared bersama Sekretaris Jenderal Lutfi Agizal mendatangi sejumlah lembaga olahraga untuk mencari penyelesaian atas polemik yang dinilai merugikan atlet. Dalam keterangannya, Lutfi Agizal menyebut bahwa pihaknya datang bersama perwakilan pengurus provinsi Pengprov dan atlet dari berbagai daerah, mulai dari Papua hingga DKI Jakarta. PB Muay Thai Indonesia versi Nadiem Alfared, Ketua Umum, saya sebagai Sekjen dan Bendahara Umum Bu Siska, membawa perwakilan dari Pengprov, atlet dari Papua, sampai atlet dari DKI. Kita lengkap di sini menyampaikan bahwa terjadinya dua kubu PBMI ini karena apa? Karena apanya saya akan sampaikan secara detail nanti. Yang pertama adalah kita mengadukan bahwa terjadi cacat ADRT yang dilakukan oleh pihak sebelah, yaitu melakukan PLT sebanyak 30 Pengprov tanpa mencabut SK yang sebelumnya. Dan yang kedua, mereka melakukan pembekuan dan penghentian tanpa mencabut SK sebelumnya. Hari ini mereka sudah melakukan munas dan kami juga sudah melakukan munaslup, namun kami sudah mengajukan audiensi ke KONI pada tanggal 5, mereka sudah tanggal 27, dan SK di KONI tanggal 7. Kami menyampaikan hal ini kepada NOC juga untuk melihat keadaan yang sebenar-benarnya. Dan tujuan kami di sini adalah meminta untuk audiensi bahwa terjadi dua belah pihak karena ini. Detailnya saya tidak bisa menjelaskan secara konkret, nanti bagian hukum kami akan menjelaskan, Pak Yunus. Dan intinya kami bersama atlet dengan 1.274 atlet yang sudah menandatangani kepercayaan dan amanat mandat kepada saya, Sekjen, dan Ketua Umum kami Farel untuk meneruskan PBMI ini kepada mereka semuanya. Dan di para Pengprov yang hadir di sini adalah Pengprov yang mendapatkan intimidasi dari PB sebelah. Saya tidak akan pernah menyebutkan namanya PB sebelah siapa, Ketua Umumnya maupun siapapun. Tujuan kami adalah meminta untuk audiensi antar PB yang sedang terjadi dualisme untuk bisa duduk sama rata, berdiri sama tinggi, karena kepentingan kita adalah membela para atlet. Jangan pernah organisasi ada clash ataupun dualisme yang melibatkan dan merugikan para atletnya tidak bisa berkarir dan berkarya. Saat ini atlet pun ada intimidasi, ada hal-hal yang sangat memalukan dan parah. Nanti kami akan teruskan hal ini sampai ke RDPU di Komisi 10. Intimidasinya apa yang dilakukan? Nanti kami akan buka. Kami akan buka di forum yang resmi. Tadi sudah kami sampaikan juga ke NOC selaku lembaga internasional di keolahragaan, dan kami sedang menunggu, sekali lagi kami sedang menunggu audiensi dari pihak sebelah, PB sebelah, untuk bisa berdiskusi. Namun jika tidak bisa, kami juga sedang menunggu audiensi dari pihak KONI selaku lembaga negara. Dan yang ketiga, kami juga menunggu Kemenpora untuk membalas surat audiensi kami. Sebelum RDPU, kami bisa melakukan ini semuanya. Ini agak menarik dualisme di PBMI, ya. PBMI kan. Berarti ada unsur kepentingan lain di balik itu, bukan pure murni olahraga gitu. Kalau kami, saya bukan datang kepada mereka, tapi mereka yang datang kepada kami untuk menyampaikan 30 Pemprov bersama kami. Hal ini terjadi karena adanya mosi tidak kepercayaan dari 33 Pemprov, 30-nya bersama kami, dan mereka hanya mempunyai 3 Pemprov yang saat SK yang masih lama ada. 30-nya di PLT-kan dengan catatan administrasi, yaitu adalah di ADRT kami 30 Pengprov tersebut di PLT-kan tanpa melibatkan KSB yang harusnya naik menjadi PLT. Jadi mereka melakukan bedol desa itulah, dan SK-nya tidak dituliskan ya pada saat pencabutan maupun pemberhentian. Ya, di KDRT PBMI ketika pelaksana tugas itu dilaksanakan atau penghentian pemimpin ataupun ketua, PLT-nya adalah berasal dari KSB. Namun mereka melakukan bedol desa, yaitu semua dibekukan. Salah satunya ada Pemprov dari Lampung, dari Jambi tadi, dari Maluku Utara. Kalau teman-teman media pada pengen bertanya secara langsung, silakan saya berikan kesempatan pada Pemprov dan para atlet untuk memberikan statement sedikit saja. Dari Pemprov sendiri, alasan dari pihak sebelah membekukan dan mengganti PLT ini apa? Ada alasannya? Kalau saya kira tidak ada prosedurnya, kita sudah melanggar pasal 15 di ADRT PBMI. Harusnya pemberian sementara itu ada secara lisan, peringatan,
dan pemberhentian. Itu pun kalaupun kami diberhentikan, dalam rakernas kami harus wajib diundang. Dalam rakernas itu wajib diundang sebagai peninjau, walaupun kami tidak punya hak suara. Tapi selama ini kan tidak ada diundang, malah dibentuk PLT yang tidak berdasar itu, tidak sesuai dengan ADRT. Saya kira itu aja, Pak. Dari Maluku silakan. Maluku gimana? Intinya memang kami tiba-tiba menerima surat pemberhentian sementara tanpa satu aturan yang sifatnya diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga. Minimal ada tahapan. Kita langsung dikasih mereka menabrak tahapan-tahapan itu. Nah, ini yang kami minta bahwa tidak ada keadilan ataupun suatu keadilan dalam organisasi. Itu aja. Itu dan itu merugikan buat kita semua. Terima kasih. Ada lagi? Saya juga menghadirkan perwakilan dari orang tua atlet yang terzolimi. Sedikit saja Pak. Ya, nanti materi kita sampaikan di RDPU sedikit aja tentang anak Bapak. Oh iya. Jadi terima kasih anak kami Sarah Afilia Alisa Asana, yang mana kita merasa dizolimi oleh pihak sebelah sampai akhirnya anak kami prestasinya terganggu, bahkan mentok di market karena dengan munculnya surat diskresi dan semua isinya fitnah untuk anak kami. Maka mungkin dengan adanya acara hari ini bisa membawa pencerahan anak kami. Dan perlu diketahui bahwa anak kami tidak ditunggangi oleh 30 masalah petrol. Tidak ada tunggangan itu semuanya. Jadi yang selama ini yang muncul terhadap wah Sarah diikutin Sarah atau ini itu tidak benar semuanya. Anak kami tetap di posisi itu, yaitu masalah yang ada sekarang dugaan di Polda Metro Jaya dan masalah diskresi itu. Nanti bisa Bang, berarti Ya, dengan adanya saya untuk atlet juga berbicara, jadi semua jelas. Keadaan ini bukan karena saya datang, kami para pengurus pusat datang pada mereka, tapi mereka lah yang datang pada kami. ya, Kalau dari saya sendiri sebagai atlet dari Papua, kemarin kami gagal ikut seleknas karena salah satu lawan dari kami katanya unfit, jadi kami dibatalkan untuk melaksanakan seleknas untuk kegiatan SEA Games. Ya, dengan adanya kami datang ke NOC ini sebagai internasional, atlet kami juga ada kejadian yang pada saat lalu di kancah internasional. Silakan bicara sedikit. Kalau saya waktu itu persiapan untuk SEA Games 2024 yang ada di Kamboja. Sedikit sebentar. Jadi PB sebelumnya masih pengurusnya masih sama. Masih sama. Ya. Itu kita orang pelatnas, tapi kita orang latihan, makan, ngutang dulu untuk persiapan SEA Games. Itu gimana mau juara kan kita sebagai atlet kan harusnya kita kan nutrisi tercukupi. Tapi habis itu cuman gak nyampe sebulan kita dipulangin lagi tiba-tiba. Habis dipulangin tiba-tiba seminggu kemudian disuruh main kejuaraan dunia. Gimana mau juara? Cuman seminggu kasih taunya. Harusnya kalau misalkan ada kejuaraan dunia lanjut aja untuk pelatnasnya. Tapi untuk ikutin kejuaraan dunia biar ada hasilnya. Ini masih seminggu ditarik lagi untuk kejuaraan dunia. Kayak mana kita mau juara? Itu aja sih Pak. berarti Bang ada indikasi juga karir atlet pada mandek nih di kepengurusan sebelumnya atau seperti apa? Saya tidak bisa menyampaikan itu, biarkan para atlet nanti yang bersuara. Salah satu tadi sudah 3 dari perwakilan atlet yang menyampaikan. Teman-teman media silakan menyimpulkan sendiri, masyarakat silakan menyimpulkan sendiri. Justru kehadiran mereka kepada kami di era yang baru saat ini, harapan yang baru adalah untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada dari PBMI yang sebelumnya. Karena DNA dari sebuah organisasi olahraga bukanlah masyarakat kita, bukan. DNA-nya adalah para atlet. Mereka. Naik selanjutnya adalah para pengurus-pengurus. Ada pelatih juga. Ini juga ada mantan atlet senior yang sekarang menjadi pelatih dan punya camp dan mau mendedikasikan diri untuk jadi pengurus. DNA-nya mereka adalah atlet sampai ke situ. Bukanlah kami. Bukanlah saya sebagai sekjen, Pak David sebagai ketua harian, Pak Nadiem Alfaris sebagai ketua umum, bukan. Kami tidak ada kepentingan di organisasi dan kami berharap organisasi sebelah mau duduk sama rata untuk mementingkan atlet-atlet ini, mendengarkan atlet-atlet ini, bukan dengan idealisme pokoknya saya, pokoknya kami, bukan. Oke, thank you Bang.